Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kaji kita. Ya insyaallah hadir kita, mudah-mudahan Allah tambahkan keilmuan kita. Kita semakin yakin apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga ibadah kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini tentang fikih hutang piutang dan bahayanya. Temanya cukup membumi, karena hampir tidak ada setiap kita yang tidak pernah berhutang. Mungkinnya sih hutang semua mungkin. Ya. Nah, terkait dengan masalah hutang piutang itu, bagaimana pandangan ulama terkait adanya aktivitas manusia antar manusia berupa hutang piutang, di mana para ulama nanti berbeda pendapat tentang hal yang menjadi objek hutang piutang, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, termasuk juga bagaimana bahayanya ketika seseorang terlilit hutang, apalagi dengan sengaja dia tidak memberikan haknya kepada orang yang memiutangkan sampai kemudian dia meninggal dunia. Nah, terkait dengan masalah al-qard, ya, hutang piutang ini secara istilah sebagaimana ulama al-Hanafiyah menyebutkan, huwa ma tu'tihi min malin mithli litutaqadah. Harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Au bi'ibaratin ukhra, atau dalam pengertian yang lain, huwa aqdun makhsusun yuradu ala daf'il malin bimithli bi akharin liyarudda mithlihi. Adalah satu transaksi akad yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Jadi hutang piutang itu mutamathilan, ya, adalah harta yang menjadi objek hutang piutang. Ketika kita meminjam emas, maka emas itu harus sepadan, bobotnya berapa, kadarnya, begitu ya. Ini terkait terhadap masalah hutang piutang ini. Ada harta yang sepadan, kita kembali. Ketika memberikan harta yang sepadan, kembali pun juga harus yang sepadan pula. Nah, kemudian bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya atau yang sama dengan harta yang diambil, ya, ini disebut dengan harta yang bisa dijadikan objek hutang piutang, adalah yang mencakup harta mithliyat. Yang mithliyat ini adalah harta yang bisa ditimbang dan bisa ditakar. Kalau beras ada literannya, ada kiloannya. Kalau kain ada meterannya, ya, hewan dan barang dagangan. Nah, di mana ulama berbeda pendapat terhadap objek yang bisa dijadikan hutang piutang. Nanti kita lihat ada mithliyat, ada kimia, ya. Nah, di mana di dalam Islam kalau ada orang berhutang itu bukan perkara dosa. Ya, hukum hutang piutang adalah jaiz berdasarkan sunnah dan ijma' para ulama. Ya, hukumnya boleh-boleh saja. Kapan itu berbuah dosa? Ketika ada orang yang mangkir, tidak mau membayarkan hutang kepada orang yang menghutangkannya. Ya, terkait dengan dalil sunnah, ya, ada qarinah, ada indikator, indikasi hadis ini terkait dengan adanya hutang piutang ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin qurbatan min qarabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qarabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan satu kesulitan di antara sekian banyak kesulitan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan dari sekian banyak kesulitan pada hari kiamat. Orang berhutang pasti dia mengalami kesulitan, ad-darurah, mengalami sesuatu yang sulit, ad-darurah, ya. Tapi kalau hari ini bagaimana kalau ada orang punya gaya hidupnya senang berhutang? Nah, ini urusannya lain lagi. Ya, jadi barang siapa melepaskan satu kesulitan saudaranya ketika dia butuh sesuatu untuk hajatul asliyah, maka kita melepaskan kesulitan itu dengan memberikan pinjaman,
maka insya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita sekalian. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang ditimpa kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Nah, ternyata urusan utang piutang ini adalah punya dimensi ibadah sosial. Orang yang menghutangkan pahalanya Masya Allah. Orang yang berhutang yang tidak mampu membayar, diberikan kesempatan untuk dia mampu membayar, maka hari-harinya adalah pahala untuk orang yang menghutangkan itu. Nah, kemudian sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dir'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan tidak tunai, ya berhutang, tapi kemudian beliau menggadaikan baju besinya. Di dalam surah diceritakan saat beliau wafat, ya kemudian baju besi ini belum ditebus, ya maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang beliau menebus kepada si Yahudi ini mengambil baju yang digadaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian khilaf ulama terhadap barang yang diperbolehkan di dalam objek hutang piutang ini. Faqala al-Hanafiyah yasihul qardu fil mithli. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa akad hutang piutang itu dibenarkan hanya kepada harta mithliyat saja, di mana harta yang satuan barangnya tidak berbeda, yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang yang bisa ditakar, bisa ditimbang, dijual satuan dengan ukuran tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, seperti yang diukur dengan meteran kain, ya. Jadi beliau ini memandang yang bisa dipinjam itu sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa ditakar, dan sesuatu yang bisa ditimbang. Kalau nggak bisa ditimbang, nggak bisa ditakar, ini nggak bisa dijadikan objek hutang piutang. Ya, sementara tiga ulama menyatakan ya boleh saja mau mithliyat atau kimiyat ini ya boleh saja. Ya, wa qala al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah yajuzu qardu kull ma yasihu fihi salam. Diperbolehkan melakukan hutang piutang atas semua benda yang bisa dijadikan objek salam. Apa sih jual beli salam ini? Kayak jual beli online sekarang ya. Orang pesan barang duit dulu, barang nyampe belakangan. Ya, atau ada barang duluan duitnya nyampe belakangan. Nanti kalau ada barang yang bisa dijadikan objek salam, maka dia termasuk yang bisa dijadikan akad untuk utang piutang. Ya, entah itu mithliyat atau kimiyat, ya indal jumhur, sebagaimana jumhur ulama, boleh dijadikan sebagai objek hutang piutang. Emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, yang kimiyat itu contohnya apa? Hewan. Kita pinjam sama tetangga, ada tamu di rumah nggak punya makanan, kita pinjam ayam dulu dong satu, buat apa bang? Buat dipotong, dimakan terus ganti. Nah, kita sulit itu, ya membayar ayam yang sama, yang potongannya ganteng-gantengnya sama, tuh ayam, ya yang bobotnya kira-kira mirip, itu sulit sekali. Itu namanya barang kimia. Tapi ulama membolehkan, alasannya apa? Nabi, ya Abu Rafi' Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Rafi' pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya itu pernah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa baqran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam unta bakar. Unta bakar ini unta muda, kira-kira usianya 2 tahunan, kepada seseorang. Ya, faja'athu ibilun min as-sadaqah. Ternyata beliau mendapati unta sedekah. Ya, kemudian beliau berkata, memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk membayar kepada orang yang telah memberikan pinjaman itu kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika diperintahkan, fa'amarani an aqdiyal buqrah, ketika diperintahkan aku oleh Rasulullah untuk mencari unta bakar, ternyata lam ajid, aku tidak menemukan unta bakar ini minal ibli illa khiyar, kecuali aku menemukan kira-kira ada unta rubai. Unta rubai ini sekitar 6 sampai 7 tahun, yang potongannya lebih besar,
lebih gagah itu unta. Bagaimana? Abu Rafi bertanya kepada, bagaimana ya Rasulullah? Aku tidak menemukan unta bakar ini. Unta muda nggak ketemu. Ada unta udah tua ini 6-7 tahun. Ya badannya lebih besar. Kemudian Nabi perintahkan untuk memberikan unta yang lebih besar daripada yang dipinjam oleh Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, fa inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ya, hadis ini matan sahih Imam Muslim wa Ahmad. Sebagaimana hadis ini, Aindal jumhur, ulama-ulama jumhur membolehkan orang pinjam kambing, ya, potongannya misalnya kalau dilihat-lihat kira-kira 35 kilo, ya kita mulangin yang lebih besar daripada itu, nggak ada masalah. Ini termasuk barang kimia, susah kita ya mencari barang yang sepadan, barang yang sama, gitu ya. Nah kemudian, ya. Wa amma ma la yajuzu fihi salam kal jawahiri wa nahwiha, yang tidak boleh ya, yang kalau ada orang minjem sesuatu yang langka dan sulit cari sepadan. Apa contohnya? Bang, ane pinjam batu bacan ente bang. Buat apa? Buat ane jual, itu buat makan. Tergantinya gimana? Batu bacan lagi, susah nyari yang sama. Batu permata sulit, ya nyari yang mirip-mirip susah, barangnya langka. Ini nggak boleh. Orang pinjam sesuatu seperti batu permata misalnya atau sejenisnya tidak boleh. Kenapa? Sulit untuk mengembalikan. Ya, berat sekali orang mengembalikan. Kenapa? Tidak ada kesepadanan. Batu itu kan ibarat apa? Ibarat sidik jari kita. Sidik jari kita kadang sama walaupun mirip. Nah, ini sulit mencari ya barang-barang tambang yang dijadikan objek hutang piutang ini. Ya barangnya langka, ya tidak mungkin tentu saja dikembalikan benda yang semisal dengannya. Ulama sepakat terhadap itu. Nah kemudian tidak diperbolehkan melakukan utang piutang atas manfaat atau jasa, kecuali Ibnu Taimiyah yang bolehkan ini. Tapi ulama jumhur menyatakan tidak boleh melakukan utang piutang atas manfaat atau jasa. Contohnya Pak, kita punya sawah, bang tolong ya sawah saya panenin, nanti upahnya bagaimana? Ntar gantian, kalau sawah lu panen gua yang itu ya. Gak bisa. Ya, pijit-pijitan juga begitu. Bang pijitan gua bang, upahnya gimana? Ntar kalau lu pegel, gua pijit lagi. Aneh gak boleh nih. Ya, tidak sepadan. Kenapa? Karena gak tahu pijit ukurannya kayak gimana. Ya, yang ditekan yang mana, yang dipencet yang mana, gak ngerti. Ya, atau termasuk orang yang kalau dia ngutangin ya kepada si fulan, ya, yang berhutang itu mengizinkan orang yang menghutangkan dapat makanan. Ini nggak boleh. Contoh apa? Arisan bini kita di rumah. Ya, mak kita di rumah tuh pada arisan tuh, ya 10 orang pada arisan, sarang 1 juta dapat 10 juta. Syaratnya apa? Yang dapat arisan duduk nyiapin makanan. Buat siapa? Ya buat nanti ngocok berikutnya. Kalau enggak, ya nggak usah ikut tuh. Ya, nah, artinya apa? Ketika dia keluarkan uang dari 10 juta itu, kira-kira 500.000 untuk makan-makan, maka sejatinya dia membayar harus 10 juta. Berarti harus berapa? 10 juta 500.000 rupiah. Maka 500.000 itulah yang disebut dengan bahwa riba, nggak boleh. Maka kalau main arisan hati-hati, ya biarin orang dapat 10 juta. Pada saat mau diundi namanya, antriannya mau di kocok gitu, ya mau dilihat siapa yang dapat hari itu. Untuk kumpul di satu tempat, ya kumpulin lagi duit. Ya seperti orang masing-masing bawa makanan, makannya di satu tempat. Tidak mengganggu uang yang ada ketika orang mendapatkan arisan yang padahal sejatinya itu adalah pinjaman dari peserta lain. Ya, nggak boleh dia dapat makan gitu, ya kemudian gara-gara berhutang, ayo deh silakan makan, nggak boleh. Contohnya apa? Ada pengusaha lah ya, ada pengusaha rumah makan misalnya, karena dia telah mendapatkan hutang dari si fulan, kalau fulan datang ke situ, dia makan digratisin gitu. Ya, dia berhutang nih, dia udah hutangin gua nih, makan gratis, nggak boleh, haram hukum. Ya, haram hukumnya sama seperti az-ziyadah, ada tambahan di antara hutang piutang ini. Nah, bagaimana konsekuensi hukum hutang piutang?
Ya, di mana Abu Hanifah wa Muhammad hak kepemilikan objek hutang piutang berlaku jika terjadi serah terima barang. Kalau sudah serah terima barangnya sudah di tangan si peminjam, si penghutang itu, ya orang yang berhutang, maka barang itu menjadi miliknya. Terserah dia mau apain aja. Dan dia berkewajiban untuk mengembalikan apa yang telah diambil. Ya. Sementara waqala Abu Yusuf, sementara Abu Yusuf menyatakan la yamliku al-muqtaridul khata' ma damu qa'iman. Peminjam tidak memiliki harta yang menjadi objek qard itu selama barang itu masih utuh. Pinjam belum dipakai-pakai, ya dia bukan pemilik, ya dinyimpan doang gitu. Kalau orang itu minta pulangin, ya pulangin barang itu yang belum dipakai, bukan pemilik ya. Kecuali barang itu setelah diserah terimakan dan tidak utuh lagi, berubah, ya. Nah berikutnya, ulama lain juga menyatakan ini. Hak kepemilikan dalam hutang piutang termasuk tindakan sosial seperti hibah, sedekah dan pinjam meminjam barang berlaku mengikat dengan transaksi meskipun hartanya belum diserahkan, minimal ada akad. Ya boleh kalau ada akad karena terkait terhadap ya akdul maksus, ya akdul maksus, ya ada akad yang khusus yang membicarakan terkait terhadap barang yang dipinjam, barang yang dihutangkan walaupun dalam bentuk ya akad di atas kertas selama barang itu belum diserahkan. Ini sudah bagian daripada hak kepemilikan bagi orang yang telah mendapatkan pinjaman. Ya dimana hal itu selama harta itu tidak berubah, ya dengan bertambah atau berkurang. Kalau berubah maka harus mengembalikan harta yang semisal. Pinjam semen berapa ukurannya berapa tuh semen? Satu sak ya, ditaruh di rumah, tiba-tiba hujan gede dari pagi sampai malam. Semennya habis, ya kena hujan. Ya udah, dia harus ganti yang semisal. Ya karena sudah dianggap ya berkurang tadi, ya sudah berkurang, dia harus menggantikan ya sesuatu tadi hal yang semisal. Nah kemudian Asy-Syafi'i dan Hanabilah menyatakan hak kepemilikan hutang piutang berlaku setelah serah terima barang. Ya di mana peminjam mengembalikan harta yang dipinjam adalah harta yang difliat. Ya karena demikian lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika dipinjam dengan harta kimia, maka pengembaliannya dengan barang yang semisal secara bentuknya saja. Ya pinjam unta juga, walaupun tongkrongannya beda. Ya jangan pinjam unta, pulanginnya kambing, berarti nggak semisal dalam bentuk. Ya nggak boleh. Nah berikutnya, ya di dalam akad jual akad utang piutang, ya dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak kepemilikan. Boleh saja orang berhutang dicatat, ya ditanya barang jaminannya ada tidak. Kalau antum minjem nih, ada jaminan nggak besok masih hidup? Ya nggak ada jaminan. Lalu kalau antum meninggal, siapa yang menanggung hutang antum? Boleh ditanya, tulis namanya siapa. Ya termasuk juga ada saksi. Ada bukti-bukti tertulis termasuk juga pengakuan di hadapan qadhi, di hadapan hakim. Boleh saja. Ya. Nah terkait dengan harta yang harus dikembalikan, para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi si peminjam untuk mengembalikan harta yang semisal. Ya, kalau itu harta misliyah, tapi kalau harta kimia itu semisal dalam bentuknya saja. Nah sementara untuk waktu pengembalian, jumhur ulama Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah tidak boleh mensyaratkan hutang piutang dengan adanya tempo bayar. Terserah tuh orang yang berhutang mau bayar kapan aja terserah. Ya beliau tidak menyatakan ada syarat termasuk masalah waktu. Misalnya begini, Anda mau pinjam duit dong 1 juta dikasih. Kira-kira ente pulanginnya kapan? Itu 3 ulama menyatakan nggak boleh. Ya nggak boleh dibatasi waktu pembayaran. Kecuali salah seorang daripada kelompok ulama Al-Malikiyah yang berpendapat bahwa waktu pengembalian harta pengganti, ya ini boleh juga masuk tertuang di dalam akad ya yang terkait dengan adanya hutang piutang dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi 3 ulama menyatakan tidak masuk syarat masalah batas waktu, sementara Al-Imam Malik menyatakan harus ada batas waktunya dan itu boleh termasuk bagian daripada akad dalam sebuah transaksi. Nah, bagaimana ngambil untung dari pembayaran hutang? Ya, jumhur ulama yang Hanafiyah menyatakan kullu qardin jarra naf'an haramun idza kana masyrutan.
haram hukumnya. Ya hutang piutang yang mengambil untung, mengambil manfaat, haram hukumnya. Idza kana masyrutan, kalau dia masuk ke dalam syarat dalam akad ini. Fa illam yakun an-naf'u masyrutan aw muta'arifan alaihi fil qadri fala ba'sa bih. Kalau tidak ada syarat atau bukan karena kebiasaan orang penduduk satu kampung, contohnya gini deh. Orang berhutang nggak perlu pakai syarat, perlu ada tambahan. Tapi orang kampung itu biasa, kalau minjam pasti dia nambahin. Kalau ada begitunya, fahuwa haram. Tapi kalau nggak ada syarat, bukan kebiasaan masyarakat, bukan kebiasaan kita meminjam kepada orang lain yang meminjamkan juga tahu kebiasaan kita nambahin, fala ba'sa, maka tidak mengapa orang yang minjam ngasih hadiah. Ya, kalau tidak ada syarat dan bukan karena kebiasaan. Dan ini disepakati oleh ya ulama-ulama fikih ya bahwasannya Al-Maliki lagi menyatakan yusidul qarda alladzi jarra naf'an li'annahu riba. Ya, tidak sah akad utang piutang yang mendatangkan keuntungan karena dia termasuk bagian daripada riba hukumnya. Ya ulama sepakat ya. Sampai kemudian ya bagaimana hukumnya kalau ada orang yang berhutang tidak ada syarat, bukan karena kebiasaannya menambahi, tapi dia mau kasih sebagai hadiah. Ada hukumnya boleh, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun." Aku punya hak piutang pada Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah berhutang kepada Jabir bin Abdullah. Ya. Faqadani, kemudian Rasulullah membayarku, wazadani, dan beliau menambahi pembayaran. Jadi kalau kita mau ngasih hadiah, tidak ada syarat sebelumnya, itu bukan kebiasaan kita kalau berhutang dengan si fulan selalu nambahin, ya, au muta'arifan, bukan karena ada urf, ya, maka hukumnya boleh sebagaimana hadis ini. Ya, tapi kalau ada syarat, ya, 4 ulama mazhab menjadi pendapat jumhur mengharamkan, sehingga muncullah kaidah ini. Kullu qardin syarata fihi an yazidahu fa huwa haram. Setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan hukumnya haram, fa huwa riba, dia adalah riba hukumnya. Mau sedikit mau banyak ya saling ridho lagi, ya sama-sama, itu kan syarat namanya. Ya, masyrutan, ada syarat di dalamnya. Ya fa huwa haram, fa huwa riba. Jadi ilat pengharaman riba itu karena ada apa? Az-ziyadah, ada tambahan. Bukan karena menyengsarakan. Ya, bukan karena orang jadi susah karena ada bunga, bukan itu, tapi karena ada az-ziyadah. Az-ziyadah itulah ya yang menjadi ilat pengharaman riba. Ya, dan dosa riba itu yang paling ringan seperti apa? Seperti ya seorang laki-laki yang menzinahi ibunya sendiri. Kalau kita menganggap perbuatan itu bejat banget, ternyata kebejatan seorang yang menzinahi ibunya sendiri itu dosa yang paling ringan yang ada di antara dosa-dosa riba itu. Ya, nah madu racun hutang, kadang jadi madu, kadang jadi racun juga. Ya, hutang merupakan aktivitas sosial, bisa datangkan pahala bagi yang menghutangkan, namun bisa mendatangkan dosa dan bahaya bagi yang berhutang. Bagaimana kok bisa dosa dan bahaya ini? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu riwayat, ya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, ya, kana Rasulullah SAW yad'u fi salati. Dulu Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatid dajjal, min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thani wal maghrami. Ya, jadi Rasulullah berlindung kepada Allah dari sesuatu yang menyebabkan dosa, ya, dan hutang. Sampai sahabat itu menyatakan betapa seringnya engkau ya Rasulullah berlindung dari hutang itu. Kenapa ya Rasul? Kemudian Rasulullah sampaikan, innar rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya kalau ada orang yang berhutang, biasa dia berhutang, jadi gaya hidupnya, kalau dia bicara dia dusta, kalau dia janji pasti mengingkarinya. Ya janji, ya ditagih, ntar kalau enggak sok, ya ntar sok. Ya, kalau lagi udah janji mau ketemu hilang dia. Bilang sama anaknya, kalau si fulan nyari, bilang bapak kagak ada ya.
Ya orang yang nyari bapak kemana? Kata bapak kagak ada katanya. Padahal ngumpet di kolong kasur ini. Ya ini bahayanya hutang. Sampai Nabi berlindung dari hutang. Kalau nggak darurat amat, nggak mau Nabi berhutang. Ya. Dan bagaimana dampak dan bahaya kalau hutang tidak dibayar baik disengaja maupun tidak disengaja? Dari At-Tauban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man faraqar ruhul jasada." Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalathin dakhala jannah, kalau lepas 3 hal kepada dirinya dijamin masuk surga. Yang pertama minal kibri, dari sifat sombong, wal ghulul, ya dia enggak suka korupsi, wad dain, dia juga tidak suka berhutang. Ya maka hutang ini yang menyebabkan orang ini ya ada hubungan apa namanya? Ya sandungan kita ketika kita dipanggil oleh Allah menuju surganya, ternyata kaki kita kesandung karena urusan hak manusia yang belum dipenuhi oleh kita sekalian. Nah termasuk juga ada seorang laki-laki berdiri nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasul kalau aku terbunuh di jalan Allah, ya tukaffaru anni khataayaya, apakah Allah akan menghapuskan ya dosa-dosaku yang akan tertebus karena aku berjihad di jalan Allah ini? Qala Rasulullah SAW, na'am, iya. Itqutilta fi sabilillah, kalau engkau terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir, ya engkau berjihad dan Allah meninggal dunia kondisi sabar, berharap kepada Allah, maju dan tidak mundur. 2 kali sahabat nanya itu sampai Nabi sampaikan iddat dain, kecuali hutang. Masya Allah, jihad amalan utama ini, ya bisa jadi masalah orang nggak masuk surga gara-gara hutangnya tidak terpenuhi. Ya maka ciri orang kalau mau berjihad, kemarin sudah saya sampaikan ada syarat, minimal hutangnya dibayarkan, atau yang menghutangkan kasih jaminan, ya udah saya ikhlaskan, ya izinkan kamu untuk berperang, hutang berlunas, itu boleh. Ya, atau termasuk juga ya di dalam hadis ini Abdullah bin Amr bin Al-As, ya anna Rasulullah SAW qala yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang-hutangnya itu. Ya, jadi hutangnya menghambat kita. Sebagaimana syarhul hadis, ya sebagaimana Imam Nawawi menyebutkan, Rasulullah menyatakan illa ad-dain, ya kecuali hutang di sini adalah sebagai peringatan atas seluruh hak-hak orang lain, ya di mana jihad dan mati syahid serta amalan kebajikan yang lain tidaklah menebus hak-hak orang lain, itu hanya menebus hak Allah saja. Tapi urusan hutang piutang itu hubungan kita kepada manusia dan wajib dibayarkan kepada kalau ada orang yang menghutangkan kepada kita sekalian. Termasuk juga ya hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata alaihi dinarun aw dirham, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, qudiya min hasanati, maka dia bayarnya nanti dengan amalan-amalan kebaikan dia. Laisa tamma dinarun wala dirhamun, ya bukan dengan membayar dengan dinar dan dirham, di sana enggak laku. Ya tapi amalan-amalan kebaikan kita diambil oleh orang yang menghutangkan itu yang kita enggak bayar. Bahkan kalau ada ayyuma rajulin yadayhi yadu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan, kalau ada orang yang berhutang niat enggak mau ngulangin sampai dia mati di padang mahsyar, Allah akan bangkitkan dia, akan dituduh ya, dia menjadi orang yang tertuduh sebagai pencuri yang mengambil hak saudaranya ketika hidup, dia tidak bayarkan hutang-hutang itu. Ya masih banyak lagi, ya bahkan ruh seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya sampai dia melunasinya, minimal ahli warisnya melunasi hutang-hutangnya. Alhamdulillah. Ya, ini banyak sekali. Bahkan disebutkan batul ghani zulmun, ya. Seorang yang punya kemampuan, orang kaya, dia mangkir daripada membayarkan hutang, ini adalah sebuah kezaliman. Hari-harinya dosa ya kepada orang yang menghutangkan kalau dia dikasih kemampuan tapi mangkir daripada pembayaran hutangnya. Ya disebutkan demikian. Lalu bagaimana
tindakan pencegahan agar mudarat itu tidak timbul akibat hutang piutang yang hukumnya jaiz sebenarnya, tapi bisa berubah menjadi mudarat dan dosa. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama, berhutang karena alasan ad-darurah, untuk kepentingan yang paling mendasar, hajatil asliyah. Ini disebut dengan ghalimin. Ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang yang menyangkut hajatil asliyah. Ada keluarga, kepala rumah tangga, kasih makan anak bininya, gak punya makanan. Untuk membeli makanan butuh duit, gak punya duit, gak bisa beli makanan, gak makan keluarganya. Dia pinjam uang untuk membeli makanan, untuk menafkahi keluarganya. Hajat asliyah, sebagaimana Rasulullah yang pernah meminjam, membeli makanan dengan cara berhutang, beliau menggadaikan baju besi beliau. Ya. Nah kemudian yang kedua, jangan berhutang kalau nggak ada jaminan bisa bayar. Ya. Berhutang nggak ada jaminan. Termasuk siapa yang mau menjaminkan kita bayar? Keluarga, bapak semua, ya, bokeh semua. Siapa yang mau jadi jaminan? Nggak ada. Ya kalau nggak punya jaminan, lebih baik jangan berhutang. Ngeri, kenapa? Ketika Rasulullah dihadapkan oleh jenazah seorang laki-laki yang meninggal dunia, sebelum menyalatkan Nabi nanya, ini orang punya hutang tidak? Dijawab, punya ya Rasulullah. Ada tidak ahli warisnya yang mampu bayar hutang? Tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah ngapain? Beliau pulang ke rumah. Bukan tidak mau menyalatkan. Ya ada yang hilang. Ya penjelasan ini. Beliau pulang ngambil harta untuk membayarkan hutang saudaranya kaum muslimin yang tidak sanggup membayar hutang. Yang kemudian diperintahkan sahabat yang memenuhi hak saudaranya yang muslim meninggal dunia untuk segera disolatkan. Ya, Nabi bukan tidak mau menyolatkan. Nah, buat kita kalau tetangga punya hutang, jangan kita nggak sholatin. Yang benar apa? Bayarin hutang dia, sholatin. Ya nanya, orang punya hutang tidak? Punya, ahli waris ada yang nggak sanggup bayar hutang? Nggak ada ustaz, aneh yang bayar, harusnya begitu. Harusnya begitu, aneh yang bayar, catat aneh yang bayar. Aneh kita sholatin, harusnya begitu. Jangan bilang, ya orang punya hutang, ahli warisnya nggak ada yang mau bayar, udah kita nggak usah sholatin. Jangan, bukan itu maksudnya. Ya, jadi Nabi pulang itu untuk mengambil harta, membayarkan hutang kaum muslimin yang tidak sanggup membayar hutang. Ini kias ya, bahwa hutang seorang muslim sebagai warga negara itu ditanggung oleh negara seharusnya. Jadi kalau ada hutang-hutang yang menyangkut hajatul asliyah, negara yang tanggung itu harusnya. Selama ini kan nggak menyentuh kepada level itu. Ya basis-basis yang ada ini tidak menyentuh kepada ghalimin. Orang yang meninggal punya hutang nggak pernah ditanya, nggak tahu dia ghalimin yang seperti apa. Nah kemudian ya, yang ketiga, catat hutang sekecil apapun informasikan kepada keluarga, kasih tahu. Jangan jadi bom waktu. Ini bab waris sebenarnya. Istri dikasih uang belanja 10 juta, meninggal dunia. Ya tiba-tiba Pak tukang kredit 30 orang antri minta dibayar. Lakinya bingung. Ya papa nih bini gua 10 juta dikasih duit masih utang aja. Gak mungkin bini gua utang, buktinya mana? Kagak ada Pak, kita mah utang panci doang. Ya, kesepakatan aja, saling percaya. Gak percaya nih suami, gak dibayarin, rugi kan? Si mayit itu rugi. Ya, hutangnya tidak dibayarkan oleh ahli warisnya. Catat sekecil apapun, informasikan kepada keluarga kita. Buat kita yang minjem, jangan geger kalau yang minjemin gak lagi-lagi. Ya kadang kan kita gitu kan, wah dia model kaya, timbang utang 100.000 doang gitu kan. Kitanya nggak mau bayar-bayar, ada di banyak duit, jangan bayarkan itu. Kadang-kala yang tadi itu sungkan. Ya tapi urusan utang piutang kebayang terus di kepala kita ini. Ya maka jangan pernah GR kalau ada orang yang menghutangkan nggak pernah nagih, bayarkan itu. Ya kenapa tidak halal? Ya la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Jadi kalau nggak jelas begitu, karena kita berhutang ya bayar gitu loh. Jangan hutang-hutang nggak ditagih, kita nggak mau bayar. Ya makhluk bagi zulmun, punya hutang dikasih kemampuan oleh Allah, nggak mau bayar, boleh, nggak boleh. Ya. Nah yang kelima, jangan pernah menunda-nunda pembayaran hutang. Kadang ada orang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya, apa tuh kalau dalam bahasa kekinian? Ya Allah, hindarkan aku dari hutang dan kolektor gitu, qahril rijal, galak-galak gitu. Ya, hindarkan aku daripada hutang dan orang-orang yang suka keras-keras ini. Ya, kolektor keras-keras itu. Ya, nah ini kalau sudah dikasih oleh Allah, mampu bayar hutang, jangan tunda-tunda. Setan tuh membisikin kita, Bang.
Lo kalau bayar utang bang, anak bini lo mau makan apa? Ya kalau dibayarin semua nih, ya ntar mau beli apa-apa jadi susah. Ntar aja dah. Dia juga udah kaya, gak lagi bang, tertarik. Akhirnya apa? Dibuat binasa oleh Allah, hartanya habis, nyesel pas hartanya habis, gak mampu bayar hutang. Padahal kalau kita mau bayarin, Allah pasti cukupin lagi rezeki kita. Ya, keyakinan kita pada Allah. Bayarin hutang, dicukupin rezeki Allah. Gak mungkin kita jadi miskin terus. Ya. Yang berikutnya, buat kita yang menghutangkan, jangan pernah sungkan untuk menagih hutang kita. Hatta itu istri antum, hatta itu orang tua antum, saudara yang terdekat. Itu gak apa-apa. Nah buat orang yang berhutang, jangan galak-galak. Lu benar-benar kan nagih mulu gitu. Ini ungkapan sayang kita kepada saudara kita. Cuma gak paham, mereka mindsetnya berbeda. Timbang lu segitu aja lu, tanah 1 meter dijual bisa pergi lagi lu rumah lu aja. Gini aja ditagih, ya kita sayang. Ya kita tagih. Apa jawaban dia? Kalau dia bilang aneh kagak sanggup bang, kerja udah gak gablok kerjaan kita, ya gaji udah gak tahu juntrungannya. Terus gimana? Aneh ikhlasin aja, cakep kalau begitu. Ya tapi menagih kita itu untuk apa? Sayang kepada saudara kita supaya apa? Tidak terjadi mudarat ke depannya. Ya intinya seperti itu. Mudah-mudahan ya dengan adanya paparan siang hari ini, buat yang sudah kadung berhutang, jangan tunda pembayarannya. Jangan hutang-hutang lagi dijadikan gaya hidup, tapi hutang yang barangkali darurat banget dah. Ya kalau nggak darurat apa memang jaga usah. Ya itu barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ya, betul. Tujuan hutang sedikit barangkali. Ya. Kita